Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mystery Zone, kumpulan kisah-kisah mistis dan horor. Tentunya kita akan selalu membawakan kisah-kisah yang sangat menarik untuk dinantikan. Kali ini kita akan membawakan satu cerita dari seorang perempuan yang bernama Mbak Mira yang terjadi pada tahun 2017. Nah, tepatnya di daerah Wulingi, Blitar. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Monggo Mas Surya, silakan dibawakan. Terima kasih Mas Zaki. Jadi ini kisah dari Mbak Mira ya, tepatnya di tahun 2017 tentang ya di kampungnya ini di daerah perbatasan Blitar Malang, tepatnya di Wulingi ya. Itu ada kejadian yang cukup aneh. Jadi di kampungnya Mbak Mira ini sebenarnya ya aman-aman saja sebelum kejadian itu Mas Zaki. Cuman memang pada waktu itu ada sesuatu yang cukup menghebohkan orang-orang. Jadi kejadiannya itu sebenarnya ya sederhana katanya Mbak Mira. Awalnya itu tiap malam orang-orang di sana kan biasanya banyak pelihara binatang peliharaan ya, ada yang pelihara burung, pelihara kucing dan lain sebagainya. Di kampungnya Mbak Mira ini kebetulan ada jalan masuk kampung, itu kiri kanannya itu ada rumah, kadang-kadang ada kayak pekarangan, rumah pekarangan, artinya ya nggak penuh dengan rumah. Jadi orang kalau naik kendaraan itu biasanya ya suka kebut-kebutan walaupun sudah diberi ya istilahnya polisi tidur atau rambu-rambu, tapi ya mungkin karena areanya cukup, rumah-rumahnya itu nggak selalu berada di pinggir jalan, agak masuk ke dalam. Jadi orang-orang itu sering kalau bawa kendaraan itu agak kenceng, agak ya istilahnya karena dianggap sepi lah. Ini cenderung seperti rumah-rumah zaman dulu berarti. Seperti rumah-rumah zaman dulu. Jadi ya ada sih memang rumah-rumah itu selalu ada jarak, selalu ada pekarangan di antaranya. Nah, kejadian itu bermula ketika ada salah satu orang anak dari warga kampung situ ya, tetangganya Mbak Mira. Dia itu waktu itu malam-malam itu pulang habis dari rumah temannya, bawa motor. Ya mungkin karena motornya tidak punya lampu, dia itu agak ngebut Mas Zaki. Nah, ketika ngebut, dia itu sebenarnya ya tahu betul di jalan kampungnya Mbak Mira itu sebenarnya ada lampu jalan yang dipasang di pagar depan tiap-tiap rumah. Walaupun sudah lampu jalan ya harusnya dia sendiri juga punya lampu dong di motornya, kata Mbak Mira. Cuman kata Mbak Mira memang anak ini agak ya istilahnya agak bandel lah, motornya suka dimodifikasi dan lain sebagainya. Ya wajar, masih anak muda gitu ya. Jadi dia itu membawa kendaraan motor, itu melajunya lumayan kenceng karena mungkin itu malam, dianggapnya sudah nggak ada orang. Nah, tiba-tiba itu pas dia mau masuk daerah yang mulai ramai rumah-rumah penduduk tempatnya Mbak Mira, itu tahu-tahu itu ada binatangnya seperti kucing. Ya dia itu melihatnya itu kucing karena waktu itu gelap Mas Zaki ya. Jadi dia itu melihatnya kayak kucing, tahu-tahu meloncat dari pagar rumah tetangga, langsung menyongsong dia yang lagi ngebut membawa motor. Nyebrang maksudnya. Iya, kucing itu nyebrang, langsung tahu tiba-tiba ya meloncatlah dari balik tembok. Dia kaget melihat ya istilahnya kucing itu seolah-olah meloncat. Dia masih ingat bentuknya seperti kucing, warnanya putih, tapi ya karena memang kondisinya malam, dia tidak menyangka mengerem mendadak jatuh. Jatuh itu ya nggak sekedar jatuh katanya, sepeda motornya itu sampai menabrak pagar salah satu rumah tetangganya yang berada di dekat situ. Anaknya juga luka-luka cukup parah, bahkan sampai patah tulang. Warga kampung heboh, malam-malam itu pada keluar semua kata Mbak Mira. Ya udahlah, dibantu ditolongin. Seperti biasalah orang-orang yang menganggap ya kamu naik motor nggak ada lampunya, ya tentu si anak inilah tetangganya Mbak Mira ini yang disalahkan. Yaitu suatu kejadian yang istilahnya cukup ya bagi orang-orang dianggap wajar awalnya Mas Zaki. Hari demi hari berlanjut, setelah kejadian itu anak tetangganya Mbak Mira ini ya istilahnya sudah boleh pulang dari rumah sakit.
Dia itu sempat apa ya, cerita-cerita ya, waktu itu nggak tahu itu, tahu-tahu ada yang meloncat warna putih gitu kayak kucing nyebrang, dan anehnya dia itu pas berhenti di depanku. Habis aku tabrak malah binatang itu nggak ada katanya. Wah, kamu paling ngantuk, sudah malam. Jadi dia itu cerita ke orang tuanya cerita ke tetangga-tetangganya, kejadiannya seperti itu. Tapi ya bagi orang-orang sekitar ya mungkin ya namanya anak-anak lah, bisa jadi dia yang salah, dia yang ngantuk, bisa jadi malah ada yang bilang dia cari alasan supaya nggak dimarahi katanya gitu. Ya sudah, itu berlalu sampai akhirnya suatu hari selanjutnya, sudah agak lama katanya Mbak Mira, hampir semingguan lah. Salah satu tetangganya Mbak Mira ini pulang. Dia itu biasanya memang tiap minggu itu bekerja di luar kota. Dia itu pulang bawa motor juga, Mas Zaki. Pulang kampung berarti ya? Pulang kampung tiap minggu, seminggu sekali dia itu pulang. Tapi kali ini posisinya sudah melewati posisi yang dimana tetangganya anak muda tadi kecelakaan katanya Mbak Mira. Sudah masuk di area kampung. Dia itu motornya sudah lengkap, ada lampunya, terus dia juga karena mungkin dari jauh ya, dari luar kota, dia itu pakai helm, bawa tas, semuanya itu komplit. Naik motornya juga hati-hati banget. Kejadiannya hampir sama. Dia itu awalnya di sepanjang jalan menuju rumahnya itu nggak ngelihat apa-apa, hanya jalan sepi karena sudah hampir jam 12 malam kata Mbak Mira. Jalanan sudah sepi, lampu-lampu sudah masih menyala semua, motornya juga nyala, dia itu jalannya pelan. Tahu-tahu nggak jelas dari mana datangnya, ada kucing lagi menyeberang. Ya bentuknya itu kayak kucing. Tetangganya Mbak Mira itu tahu betul, orangnya juga istilahnya walaupun sudah berusia lanjut, tapi pandangannya sebenarnya masih jelas lah. Ya usia-usia hampir 60 tahun lah. Dia itu masih jelas, naik motornya juga hati-hati, nggak mungkin kenceng kata Mbak Mira. Dia itu melihat ada kucing yang seolah-olah keluar dari saluran air depan pagar rumah tetangga kata Mbak Mira. Jadi katanya Mbak Mira itu rumah-rumah di sana itu di depan pagarnya itu ada kayak saluran kecil pembuangan gitu. Katanya got gitu, got itu ya mungkin kayak saluran air, ya selokan kecil gitu. Tahu-tahu ada kucing itu keluar dari situ, lari itu ke tengah jalan Mas Zaki. Kaget dia itu ngerem, rasa-rasanya dia sudah berusaha ngerem, tapi kayaknya tetap ketabrak. Kucing itu ketabrak roda depannya, dia itu jatuh. Ya seperti itu, sama kejadiannya sama anak tetangganya. Berhenti itu juga ini tadi? Ya kucingnya. dia jatuh, berhenti, untungnya nggak sampai parah. Jadi karena nggak kenceng ya, dia jatuh di tengah jalan, tapi tubuhnya itu tertindih motor. Jadi akhirnya ya kakinya kesleo, sempat patah tulang bagian pergelangan kakinya katanya. Panik, orang-orang pada keluar semua, nolongin semua. Istilahnya loh, kejadiannya ada apa ini? Nabrak siapa? Tabrakan sama siapa? Kok jatuh sendiri gitu. Ya alasannya juga sama cerita. Aku tadi itu jalanan itu sepi, kok tahu-tahu ada kucing keluar dari sini. Langsung nyelonong ke depan motor, menghindari, jatuh. Akhirnya setelah 2 kejadian berturut-turut dalam 1 minggu Mas Zaki, ya orang-orang mulai merasa ini kucing siapa yang punya gitu. Tadi itu di rumah sana kucingnya dari sana, di rumah sini dari sini. Tetangga-tetangga yang punya rumah ditanya, ya nggak melihara kucing. Kalaupun ada yang melihara kucing, ciri-cirinya nggak seperti itu. Ya kalau mungkin kucingnya bukan kucing putih, entah itu kucing orange atau kucing apa. Ya aku melihara kucing tapi nggak seperti itu ciri-cirinya, nggak punya aku kucing warna putih. Ya karena tetangga-tetangga itu sama-sama nggak tahu, ya sudahlah. Akhirnya orang-orang mulai inisiatif, ya mungkin kucing dari luar tapi kok seolah-olah sengaja gitu. Sampai akhirnya yang ketiga kali ada lagi kejadian yang hampir sama Mas Zaki, tapi kali ini pagi dini hari. Jadi ada salah satu tetangganya Mbak Mira juga, masih bapak-bapak nggak terlalu tua juga. Dia waktu itu bawa motor mau pergi ke pasar, ngantarkan sama istrinya. Berangkat ini bukan? Berangkat. Jadi ya yang 2 kejadian sebelumnya kan malam, sebelum tengah malam. Kali ini itu mau subuh. Jadi seperti biasa memang tetangganya Mbak Mira ini jualan. Jadi jualan apa kayak warung gitu. Jadi pagi-pagi itu biasanya keluar cuma membeli keperluan, baru setelah itu dimasak di rumah. Jadi masih belum subuh, masih pagi banget. Ya naik motor biasa. Mereka kebetulan juga istilahnya sudah rutinitas umum tiap pagi, terus subuh itu pulang, sebelum subuh berangkat, subuh itu pulang. Jaraknya juga dekat dari kampung itu pasarnya. Pas berangkat
mereka nggak pernah pikiran macam-macam karena kejadian itu sudah cukup lama, lebih dari 1-2 minggu lah. Kalau antara kejadian yang pertama katanya Mbak Mira itu 1 minggu, lah ini sudah 1 minggu 2 minggu nggak ada kejadian, jadi orang-orang sudah nganggep mungkin kebetulan. Tapi dalam bulan yang sama ya? Dalam bulan yang sama bisa jadi karena mungkin nggak sampai 1 bulan kejadiannya. Nah kata Mbak Mira, mereka berdua itu naik motor seperti biasa ngelewati jalan yang biasa-biasa saja, sama. Ada kucing tahu-tahu nyebrang, ya warnanya putih, ciri-cirinya persis seperti yang 2 kejadian sebelumnya. Kali ini mereka sempat ngerem, tapi tetap ditabrak. Kucingnya yang menabrak. Kucingnya yang menabrak. Ditabrak dan rasanya itu mereka itu kayak didorong gitu Mas Anggi. Jadi secara nggak sengaja tabrak, brak. Katanya suaminya itu setirnya langsung belok, jatuh. Jadi 2 orang ini jatuh ya, walaupun istilahnya jatuhnya biasa, mungkin jatuh dari motor, tapi tetap karena mungkin nggak siap, masih ya istilahnya masih kaget gitu ya, tetap aja ada yang luka-luka sampai harus pergi ke orang benerin urat, katanya pijat urat dan lain sebagainya. Kesleo bisa jadi, heboh, orang-orang mulai rame sampai akhirnya Mbak Mira itu setelah 3 kejadian berturut-turut, kejadian yang sama, Mbak Mira itu sempat dengar bapaknya itu bilang, ya anu aja lah, nanti orang-orang biar jagalah di depan sama di belakang, kalau enggak lampunya ditambah, ini kayaknya binatang nggak jelas ini, kucing siapa yang punya, kok kejadiannya sama. Bahkan ya bapaknya Mbak Mira itu sempat ngobrol sama tetangga, ya kalau bisa nanti di gang depan ada pos kamling yang sudah jarang dipakai, itu pos jaga. Ya sebenarnya kata Mbak Mira itu posko buatan partai katanya, tapi karena nggak pernah dimanfaatkan, ya udah dipakai untuk pos jaga saja, pos kamling. Jadi kalau ada kendaraan ya diminta hati-hati, diingetin gitu. Sambil istilahnya ya minimal kalaupun nggak ada kejadian serupa, tapi kan orang-orang yang pulang itu jadi tahu, lebih waspada karena di situ banyak orang duduk-duduk, orang cangkruan yang jaga-jaga di mau masuk ke kampungnya Mbak Mira itu. Sampai akhirnya itu disepakati, mulailah dibikin kayak ya ronda keliling katanya, kayak zaman dulu. Jadi ada orang yang gantian jaga di pos jaga, ya istilahnya hanya sekedar nongkrong sebelum dini hari sampai mau pagi jam 2 jam 3 pada pulang, ya gitu aja rutinitasnya. Sampai akhirnya sudah cukup lama, kira-kira ya 2 mingguan, jadi kejadiannya sudah 2 minggu lagi Mas Aki. Itu waktu yang jaga pas anak-anak muda. Salah satu anak itu ngelihat, kok aku tadi sekilas ngelihat ada kucing ya, di mana? Yaitu di pekarangannya rumah yang dekat dari sini. Jadi dari pos itu ada rumah yang memiliki pekarangan, Mas Aki. Pekarangannya cukup luas, sampingnya rumah itu. Ya kira-kira ukurannya 2-3 kapling lah, sudah banyak tanaman, ada pohon-pohonnya. Kamu kok kelihatan? Aku nggak ngelihat. Beneran, aku ngelihat. Kucing lah, iya bisa jadi ciri-cirinya ya kucing itu mungkin yang nabrak. Ayo kita kejar. Karena banyak anak-anak itu segera membagi tim, katanya. Coba lihat sana, lihat sini. Kalau ada tangkap aja, siapa tahu itu istilahnya kucing jadi-jadian katanya. Mereka sudah menyebar, dikejar Mas Aki. Nah, salah satu anak muda ini ngelihat beneran, wah itu kayaknya dia ada di pojokan salah satu sudut pekarangan itu. Dia itu ngelihat, dikejar sama dia, bentuknya itu memang seperti kucing Mas Ali. Tapi waktu dia begitu mendekati, semakin dekat jaraknya ya kira-kira 2-3 meter kan, dia itu ngelihat itu antara kucing sama kelinci. Jadi bentuknya itu kayak binatang yang ya istilahnya aneh banget gitu Mas Ali. Ya mungkin kalau larinya itu seperti kucing, tapi ya katanya telinganya itu panjang. Telinganya panjang seperti kelinci. Iya, terus badannya juga gemuk seperti kelinci, tapi larinya itu kayak kucing. Jadi dia itu bingung Mas Aki. Mau nangkep itu sambil bawa pentungan itu ragu dia. Dia kan bawa tongkat bambu tuh. Dia itu mau mukul itu ragu. Sampai akhirnya makhluk itu meloncat, tahu-tahu menghilang. Habis itu anak-anak teman-temannya nyamperin dia loh. Mana. Tadi di sana. Aku pas mau mukul, jarak tinggal 2 meter itu kayak nggak jadi mukul. Kenapa? Kasihan aku kan. Loh, kok kasihan? Ya nggak tahu. Lah terus itu kucingnya lari kemana? Itu bukan kucing. Lah terus nggak tahu. Itu kalau bukan kucing ya kelinci.
Tuh, kalau kelinci kan ya pasti nggak mungkin kelincinya ada kelinci yang hilang, ya mungkin pasti punya orang, tapi ya ngapain kelinci malam-malam keluar gitu. Tapi larinya kok kayak kucing katanya. Wah, kamu ini sudah ngantuk mungkin bayangnya gitu. Ya sudah, karena malam itu gagal, ya akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing Mas Zaki. Tapi tetap mereka itu orang-orang itu gantian berjaga. Sampai akhirnya esok paginya si anak muda yang tadi nyamperin makhluk itu dalam jarak dekat dan sempat mau mukul, itu katanya tubuhnya gatel-gatel Mas Zaki. Gatel-gatel. Iya, dia sempat diajak ke salah satu mantri kesehatan di sana, ya dikasih obat, tapi sampai besoknya sampai lusanya tetap gatel tubuhnya. Karena bingung, dia dibawa orang tuanya ke rumah sakit, istilahnya periksa lah, kan ada polinya kan ya di rumah sakit. Rumah sakit yang lebih besar. Iya, rumah sakit yang lebih besar, bukan sekedar puskesmas atau mantri yang dekat-dekat kampungnya Mbak Mira. Lah, setelah pulang dari sana, dikasih obat, dikasih macam-macam, disuntik dan lain sebagainya, ya katanya gatel-gatel biasa, alergi gitu. Tapi sampai seminggu dia itu nggak sembuh-sembuh Mas Zaki. Sampai bapaknya Mbak Mira yang dengar cerita anak tetangganya seperti itu, dia itu jadi bingung. Nah ini ada apa ini di kampung ini kok nggak beres gini. Sampai akhirnya karena Mbak Mira kan bapaknya ini salah satu yang dituakan di situ, dia berinisiatif. Ya sudah, aja si anak muda itu tak ajak berobat aja ke luar kampung gitu, keluar daerah lo. Berobat kemana Pak D? Kan sudah dari rumah sakit, dari dokter. Ndak, ini alternatif, barangkali istilahnya dia nggak harus dikasih obat medis, mungkin dikasih ramuan jamu atau digosok, nanti sudah sembuh. Alasannya bapaknya Mbak Mira gitu, padahal bapaknya Mbak Mira ini kenal ada orang dalam tanda kutip itu orang pintar gitu tapi dia ceritanya seolah-olah ada obat herbal, nanti biar dikasih ramuan digosokkan gitu. Diajaklah anak ini ke sana, orang tuanya juga diajak ke sana, janjian ketemu, mereka sudah ketemu di rumahnya, ketemu dengan bapaknya ini yang orang pintar ini. Terus dilihat, oh sakit apa Le? Pak gatal-gatal. Oh iya, habis dari mana ini? Habis masuk hutan lah kok gatal-gatal semua. Ndak, ya istilahnya malam-malam. Ndak, ini pasti masuk pekarangan ini, katanya gitu. Langsung tahu berarti. Langsung tahu. Iya, habis masuk pekarangan. Apa yang kamu kejar Le, katanya gitu. Pak ngejar ini. Terus bapaknya juga cerita, bapaknya si anak, Pak D-nya Mbak Mira ya, bapaknya Mbak Mira yang dipanggil Pak D sama anak itu juga istilahnya menjelaskan juga. Kejadiannya gini, iya saya sudah cerita sama bapak, ibu saya cerita sama Pak D, waktu itu ada gini. Terus sama orang pintar itu bilang gini, harusnya nggak usah dikejar Le, itu bukan kucing, itu bukan kelinci, itu pocong katanya. Loh, kok pocong bentuknya gitu? Ya ndak, itu memang ada orang yang kayak gitu, orangnya ini di kampungnya sampean sendiri, nggak usah saya sebut namanya. Jadi katanya orang itu di tetangganya Mbak Mira ini, salah satu orang di kampungnya ini kayaknya sedang ngetes ilmu Mas Zaki. Jadi ilmu itu kayak ya dia itu kayak nyari, mungkin niatnya nyari tumbal atau nyari korban, tapi karena ya istilahnya beberapa kali kejadian banyak orang jatuh, dia itu merasa oh iya sudah cukup, sebenarnya sudah mampu katanya gitu. Lah pas terakhir dia itu mau istilahnya menaikkan levelnya, katanya ketemu istilahnya kepergok sama anak-anak muda, makanya dikejar sama anak-anak muda ini sampai akhirnya salah satunya itu tadi ya mungkin nggak kuat kena hawanya, badannya jadi gatal semua. Jadi sama bapak tua orang pintar kan bilang, biasa Le kalau makhluk seperti itu emang biasanya bikin tubuh gatel, istilahnya ya kalau kamu nggak kuat ya kayak gitu, nggak apa-apa, nanti yang penting pulang aja, nanti bapak yang doakan dari sini. Nah terus gimana? Nanti sebelum pulang depan sini tuh ada masjid, sudah kamu wudhu di situ aja katanya. Terus sholat di situ. Oh iya, ini sudah keburu, sudah masuk waktu sholat katanya. Oh iya, akhirnya mereka pulang, mampir di masjidnya dekat rumahnya orang pintar itu tadi, ya bareng-bareng sholat di sana. Habis sholat itu ya memang masih bekas, tapi katanya bapaknya Mbak Mira sudah paling anggap aja nanti sembuh sendiri kan. Akhirnya mereka pulang,
dan ternyata beneran besoknya itu sudah sembuh, Kering ya. kering, jadi sudah nggak kayak ada bekas-bekasnya lah, bekas masih ada tapi sudah nggak gatal lagi Oh, gitu. gitu. Iya, iya. Lah terus seperti yang disarankan sama bapak tadi, memang bapaknya Mbak Mira dan bapaknya anaknya itu tadi sempat dibilangin kalau urusan yang itu sudah nggak usah ditangani sama warga. Saya nggak mau nyebut itu siapa, tapi itu masih tetangga sampean sendiri. Biar nanti bapak yang doakan dari sini supaya istilahnya nggak diulangi lagi lah. Jadi gitu. Ya akhirnya bapaknya Mbak Mira itu ya istilahnya ya nggak terlalu memusingkan lah, karena ya moga-moga aja nggak ada kejadian lagi katanya. Dan memang beneran, walaupun masih anak-anak muda itu sama orang-orang kampung itu gantian jaga Mas Hadi, sampai beberapa minggu, beberapa bulan kucing aneh itu nggak muncul lagi. Dan bisa jadi ya istilahnya mungkin sudah didoakan lah dari jauh sama bapak itu tadi. Ya, Jadi ya, itu kejadian yang cukup aneh dialami oleh kampungnya Mbak Mira itu di tahun 2017 itu Mas Hadi. Ya cukup menyeramkan juga ya. Iya ya. Cuman saya nggak bisa bayangin itu yang dilihat itu sebenarnya kucing atau kelinci. Nah, kalau dari bentuknya kan aneh ini kan, Iya. antara kucing atau kelinci. Tapi kalau menurut bapaknya tadi kan itu adalah Makhluk jadi-jadian. pocong ya jelas. Pocong ya, menyerupai Ya, saya baru kelinci baru atau tahu kali ini kalau ada pocong yang bentuknya seperti itu. ya mungkin yang dilihat orang itu seperti itu, padahal bentuk aslinya kayaknya gitu. mungkin ya itu Mas Hadi. Bisa jadi ya. Namanya Iya. orang belajar ilmu itu ya. Kadang ya kalau tidak benar-benar hati-hati ya, bisa Iya. saja merugikan orang lain. Merugikan gitu ya. orang lain, betul. Oke, teman-teman, itulah tadi kisah dari Mbak Mira. Terima kasih Mbak Mira sudah mengirimkan ceritanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa share dan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.